Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Hasanah dan selamat pagi teman-teman. Dalam kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai wakaf produktif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Febri Drawan, absen 8. Saya Aprila Winaraksari. Saya Desri Wijaya, nomor absen 4. Saya Maulidia Nelanaja, absen 13. Saya Via Kumalasari, absen 23. Nah, dalam kesempatan kali ini ada 4 bahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, sejarah awal mula wakaf. Kedua, sejarah perkembangan wakaf. Ketiga, pengertian wakaf produktif. Dan keempat, wakaf produktif di masa Rasulullah SAW. Untuk yang pertama adalah sejarah awal mula wakaf. Untuk yang pertama adalah sejarah wakaf, dan yang ini adalah wakaf pra-Islam. Praktik wakaf sudah berkembang sebelum datangnya Islam, walaupun pada saat itu belum dikenal dengan istilah wakaf. Jadi dalam catatan sejarah, rumah-rumah peribadatan yang dibangun oleh pemeluk agama sebelum Islam sudah banyak berdiri. Jadi Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu sudah berdiri sebelum datangnya Nabi Muhammad dan tidak ada pemiliknya. Ini menandakan bahwa wakaf sudah ada sebelum adanya Islam. Jadi wakaf yang pertama kali dalam masyarakat Arab pra-Islam adalah Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, yaitu rumah peribadatan pertama yang dibangun oleh Nabi Ibrahim sebagai tempat untuk berkumpul atau haji. Wakaf ini berkembang sesuai perubahan masyarakat Arab yang menjadikan Ka'bah sebagai pusat penyembahan berhala dan berkembang lagi dengan pendekatan diri kepada Allah. Di beberapa negara kuno seperti Mesir, Yunani, dan Romawi, praktik wakaf itu sudah berjalan. Raja Mesir Ramses II itu memberikan tempat ibadahnya atau biasa disebut dengan Abydos yang arealnya itu sangat besar untuk dipergunakan manfaatnya oleh pengelola tanpa memiliki harta pokoknya. Sedangkan di Jerman terdapat aturan yang memberikan modal kepada salah satu keluarganya dalam jangka waktu tertentu untuk dikelola secara bergantian, dimulai dari keluarga laki-laki, kemudian keluarga perempuan, dengan syarat harta tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh dihibahkan. Lalu untuk pembahasan yang kedua adalah wakaf pada masa Rasulullah. Wakaf ini tuh dikenal sejak masa Rasulullah karena wakaf ini disyariatkan setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Pada tahun kedua Hijriah, Rasulullah pada tahun ketiga Hijriah pernah mewakafkan 7 kebun kurma di Madinah. Di antaranya adalah kebun A'raf, kebun Safiyah, kebun Dalal, kebun Barko, dan kebun lainnya. Daerah wakaf yang keempat adalah wakaf masa Abu Bakar. Syarat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab diusulkan oleh Abu Talha yang mewakafkan kebun kesayangannya yang namanya itu adalah kebun Wiraha. Selanjutnya diusul oleh sahabat Nabi lainnya seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekah yang diperuntukkan untuk anak-anak keturunannya yang datang ke Mekah. Lalu ada Utsman yang menyedekahkan hartanya di Khaibar. Lalu ada Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanah yang subur. Lalu Mu'ad bin Jabal mewakafkan rumahnya yang populer dengan sebutan Dar al-Ansor. Kemudian pelaksanaan wakaf ini diusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awam, dan Aisyah istri Rasulullah. Selanjutnya, sejarah wakaf. Wakaf, masa dinasti-dinasti Islam. Praktik wakaf menjadi luas pada dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf. Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa aturan yang pasti. Pada dinasti Umayyah, yang menjadi hakim di Mesir adalah Tabah bin Gar al-Hadrami pada masa Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik. Hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan membutuhkan. Wakaf di zaman modern. Pada tahun 1952, pemerintah Mesir telah melarang wakaf pribadi, kecuali untuk tujuan derma dan memperbolehkan kredit, baik sebagai subjek pajak. Syria pun melarang wakaf pada tahun 1949, yaitu wakaf keluarga, sedangkan di Libanon tetap diperbolehkan, namun hanya dibatasi sampai 2 generasi. Setelah itu, kepemilikan kembali pada wakif. Undang-Undang Nomor 41
tahun 2004 tentang wakaf lahir. Pada awalnya berdasarkan atas bergulirnya wacana wakaf tunai yang digagas oleh Prof. M. Amanan, di mana wakaf tunai sebagai instrumen finansial, keuangan sosial, dan perbankan sosial. Pada tanggal 11 Mei 2002 dikeluarkan fatwa MUI yang berisi wakaf uang hukumnya jawaz atau boleh. Pasca lahirnya fatwa MUI tentang wakaf uang, perkembangan wakaf semakin mendapat legitimasi, paling tidak pada tataran landing dasar hukum keagamaan, bahkan dalam tataran lingkaran birokrasi kepemerintahan. Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depak RI kemudian mengusulkan pembentukan Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Hadirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan undang-undang yang dinanti-nantikan oleh segenap warga Indonesia, terutama umat Islam. Paling tidak, Undang-Undang Wakaf ini merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan perundang-undangan wakaf yang sudah ada, dengan menambah dengan hal-hal yang baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesional. Selanjutnya nomor 2, sejarah perkembangan wakaf. Wakaf zaman Rasulullah. Wakaf dikenal sejak masa Nabi Muhammad SAW. Tepatnya sejak hijrah dari Yasrib yang kemudian diganti sebuah nama yang visioner menjadi Madinah. Orang pertama kali yang melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW sendiri, yaitu wakaf tanah milik untuk dibangun masjid. Masjid yang dibangun atas dasar takwa itu dikenal dengan sebutan Masjid Kuba. Selanjutnya, membangun Masjid Nabawi yang didirikan di atas tanah milik anak yatim dari Bani Najjar yang telah dibeli oleh Rasulullah SAW seharga 800 dirham. Selanjutnya, presentasi akan disampaikan oleh Via Kumalasari. Wakaf. Sahabat yang melakukan wakaf yaitu ada Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekah. Berikutnya adalah sahabat Utsman yang menyedekahkan hartanya di Khaybar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanah yang subur. Tidak ketinggalan Mu'adz bin Jabal juga mewakafkan rumahnya yang populer dengan sebutan Dar al-Ansor. Gerakan wakaf terus berlanjut, misalnya Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awam, dan Aisyah istri Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah wakaf pada masa khilafah, yaitu gerakan wakaf pasca zaman sahabat dan seterusnya mengalami perkembangan semakin baik. Demikian juga di zaman pemerintah Khalifah Umayyah dan Abbasiyah, praktek wakaf terus berkembang dan semakin meluas. Bahkan pengelolaan wakaf terus didata dan semakin baik. Hal ini ditandai dengan misalnya di zaman Khilafah Umayyah, wakaf dilakukan oleh lembaga wakaf tersendiri dan di bawah Departemen Kehakiman. Begitu pula di zaman Khalifah Abbasiyah, wakaf dikelola tersendiri oleh lembaga wakaf yang dikenal dengan sebutan Sadar al-Wukuf yang memiliki wewenang mengurus administrasi dan merekrut staf pengelola lembaga wakaf tersebut. Di era sekarang, seiring perkembangan zaman, banyak lembaga filantropi yang bergerak mengedukasi masyarakat akan sunahnya wakaf dan pentingnya wakaf. Berikut ini list lembaga filantropi Islam yang bergerak di Indonesia yang mengumpulkan dana zakat, infak, dan juga wakaf. Ini yang pertama ada Badan Wakaf Al-Quran yang fokus mengumpulkan dana wakaf, lalu Dompet Duafa yang fokus mengumpulkan dana zakat dan infak masyarakat, ada Rumah Zakat yang fokus mengumpulkan dana zakat, Aksi Cepat Tanggap atau ACT yang fokus mengumpulkan dana infak dan donasi untuk membantu korban bencana, dan selanjutnya ada PKPU yang bergerak dalam mengumpulkan donasi untuk kegiatan sosial dan lain-lain. Wakaf yang berarti rodiah atau terkembalikan, al-tahbis atau tertahan, al-tasbil atau tertawan, dan al-man'u atau mencegah. Sedangkan menurut istilah ada beberapa pendapat. Yang pertama, menurut Suhendi, wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya
guna diberikan di jalan Allah. Sedangkan menurut Suryana dan kawan-kawan mengatakan bahwa wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah yang ganjarannya tidak terbatas sepanjang pewakaf itu hidup, tetapi terbawa sampai ia meninggal dunia. Menurut Imam Hanafi, wakaf menahan sesuatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu, maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya lanjut. Dalam pengelompokan wakaf, dari segi penggunaannya dibagi menjadi dua, yaitu wakaf mubasyir dan wakaf istismari. Yang pertama yaitu wakaf mubasyir adalah harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung seperti madrasah dan rumah sakit. Yang kedua wakaf istismari. Wakaf istismari adalah harta wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang diperbolehkan syarak dalam bentuk apapun, kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan wakaf. Nah, wakaf istismari biasa disebut juga wakaf produktif, yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan investasi baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa. Manfaat pada wakaf produktif tidak diperoleh dari benda wakaf secara langsung, melainkan dari keuntungan atau hasil pengelolaan wakaf. Kata produktif merupakan kata sifat yang berasal dari kata produk yang berarti hasil kerja, barang atau benda yang dihasilkan. Berdasarkan makna tersebut, kata produktif memiliki pengertian sesuatu yang memiliki daya hasil atau mempunyai kemampuan untuk menghasilkan dalam jumlah besar. Makna lain dari kata produktif adalah subur. J. Mubarak mengartikan wakaf produktif sebagai proses pengelolaan benda wakaf untuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimum dengan modal yang minimum. Menurut Mubarak, wakaf produktif dikelola dengan pendekatan bisnis, yakni suatu usaha yang berorientasi pada keuntungan, dan keuntungan tersebut disedekahkan kepada pihak yang berhak menerimanya. Tujuan utama bisnis adalah laba atau keuntungan melalui sebagai usaha yang mampu menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Selanjutnya ada wakaf produktif di zaman Rasulullah SAW dan sahabat. Sejarah perwakafan mencatat bahwa wakaf produktif pertama kali dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dengan mewakafkan 7 bidang kebun kurma di Madinah. Perkebunan Muhairik termasuk 7 perkebunan milik Muhairik yang beragama Yahudi dan terbunuh dalam perang Uhud. Sebagai hasil perjanjian yang disepakati oleh umat Yahudi dan kaum muslimin untuk bersama-sama mempertahankan kota Madinah. Muhairik menyuruh umat Yahudi untuk menepati janji, namun ternyata mereka mengingkarinya. Maka ia mengeluarkan ultimatum bahwa jika dirinya terbunuh, perkebunannya yang berjumlah 7 itu dan sangat baik akan menjadi milik Nabi Muhammad SAW dan dipergunakan untuk kemaslahatan umat. Nabi Muhammad SAW mengambil perkebunan itu setelah perang usai dan terbunuhnya Muhairik. Nabi Muhammad SAW menyisihkan sebagian keuntungan dari perkebunan itu untuk memberi nafkah keluarga selama 1 tahun, sedangkan sisanya untuk membeli kuda perang dan senjata untuk kepentingan kaum muslimin. Menurut sebagian fuqaha, perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap harta peninggalan Muhairik adalah wakaf, karena Abu Bakar ketika menjadi khalifah tidak mewariskan perkebunan itu kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Wakaf tanah Haibah dari Umar bin Khattab. Tanah ini sangat disukai oleh Umar karena tanah yang subur dan banyak hasilnya. Namun demikian, ia meminta nasihat kepada Rasulullah tentang apa yang harus ia perbuat terhadap tanah tersebut. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh agar menahan pokoknya dan menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin. Kemudian Umar melakukannya dan Rasulullah SAW bersabda, "In syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha." Jika engkau mau, tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya. Hadis tersebut menjadi dasar hukum wakaf produktif, dan dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa wakaf produktif adalah harta benda wakaf yang dikelola untuk suatu kegiatan yang menghasilkan keuntungan dan untuk disalurkan pada program peningkatan kesejahteraan umat. Jadi apapun kegiatannya,
kegiatan perwakafan baik dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sebagainya, selama dalam pengelolaannya memberikan hasil atau keuntungan, maka hasil atau keuntungan itu dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Umar kemudian menyediakan hasilnya kepada fakir miskin, kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, orang musafir, dan ibnu sabil. Wakaf produktif merupakan bagian dari wakaf yang diajarkan dan dipraktikkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Oleh karena itu, wakaf tidak terbatas pada masjid, musola, majelis taklim, panti asuhan, madrasah, dan pesantren, tetapi mencakup apa saja yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Karena itu pula, maka harta benda yang diwakafkan dapat berupa tanah, toko, pabrik, uang, dan sebagainya yang pengelolaannya menghasilkan manfaat. Ingatlah, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu adam qata'a amaluhu illa min talatin sadaqah jariyah au ilmi yunfa'u bihi au waladin sholih yad'u lahu. Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang sholih. Sekian dari apa yang telah kami sampaikan tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih untuk Ibu dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.